Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Kak Udin akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dan bagaimana pembuatan surat keterangan tidak mampu yang baik. Sebelumnya, topik SKTM ini merupakan jawaban Kak Udin dari berbagai pertanyaan yang masuk karena banyak dari teman-teman sekalian yang bertanya terkait dengan bagaimana format yang baik untuk keperluan KIP kuliah. Sebenarnya, jika teman-teman mengetahui DISA itu telah memiliki format yang berbeda-beda terkait dengan SKTM ini. Namun semua format tersebut tidak harus sama, teman-teman. Yang penting ada data-data penting kalian yang di situ telah dicantumkan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan poin-poin penting yang harus tercantum atau apa-apa saja data yang harus ada pada keterangan surat keterangan tidak mampu atau biasa dikenal dengan SKTM. Untuk SKTM ini biasanya kita hanya perlu untuk meminta pada DISA saja ketika kita membutuhkan SKTM ini. Namun tidak jarang ada sebuah DISA juga yang kadang mempersulit hal tersebut. Ketika ada DISA yang mempersulit, maka bisa dijelaskan bahwa SKTM ini untuk keperluan KIP kuliah. Namun hal ini berbeda ketika teman-teman mengajukan SKTM untuk keperluan KIP SMA, di mana KIP SMA ini perlu data DTKS. Namun untuk KIP kuliah ini SKTM-nya tidak perlu data DTKS atau tidak perlu ke Dinsos terlebih dahulu. Jadi hanya perlu ke kantor desa masing-masing dari teman-teman. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam SKTM ini yakni dalam pembuatannya teman-teman perlu menyiapkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Hal itu yang nantinya untuk diperlukan pihak desa sebagai penulisan data dari teman-teman dalam surat keterangan tidak mampu tersebut. Dalam beberapa desa, yakni dalam pembuatan SKTM-nya sendiri ada yang tidak bisa langsung ke kantor desa, yakni memerlukan atau membutuhkan surat pengantar RT atau RW. Biasanya kasus ini terjadi di daerah kelurahan. Kalau di desa-desa ini sangat mudah mencarinya, tinggal pergi ke kantor desa saja. Yang selanjutnya yaitu langsung kita membedah format yang ada pada SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Hal-hal yang harus dicantumkan. Hal yang harus dicantumkan pertama yakni mengenai kop surat. Ini kop suratnya disesuaikan dengan desanya masing-masing. Jika teman-teman meminta dari kantor desa sudah pasti akan disediakan seperti ini. Untuk selanjutnya yakni keterangan tidak mampu. Ini harus benar penulisannya, yaitu surat keterangan tidak mampu, teman-teman. Tidak boleh surat keterangan kurang mampu, karena kita data yang dibutuhkan dan surat yang dibutuhkan adalah surat keterangan tidak mampu. Terus jangan lupa untuk dicantumkan terkait dengan nomor surat dari desa tersebut terkait dengan urutan nomor-nomor surat yang telah dikeluarkan. Setelah kop desa dan keterangan surat tersebut, bagian penting lainnya yaitu bagian pembuka awal, yakni penyertaan pembuat surat. Dalam hal ini yakni yang bertanda tangan di bawah ini yaitu Sukamto sebagai kepala desa, alamat Desa Garu, Kecamatan Baram, Kabupaten Nganjuk. Ini hanya sebagai contoh saja. Untuk selanjutnya yaitu di bawahnya menerangkan biodata diri dari teman-teman. Biodata diri ini diambilkan dari KTP atau KK yang teman-teman bawa ke kantor desa dan dituliskan di sini. Harap dicek terkait dengan
data-data yang telah dituliskan oleh pihak desa terkait dengan data-data diri kalian, karena kesalahan sedikit dari data diri kalian akan berimbas nantinya untuk kedepannya. Hal-hal yang tercantum di sini yaitu terkait dengan data diri. Yang pertama ada nama, nick. Nama dan nick ini sangat penting teman-teman, jadi wajib dicantumkan karena ini nantinya data kalian akan bisa tersambung ke pusat pemerintahan. Terus selanjutnya yaitu ada jenis kelamin, ini tidak terlalu penting kadang. Untuk tempat tanggal lahir penting, nama orang tua, agama, pekerjaan orang tua ini juga penting, tapi tidak apa-apa jika tidak ada. Alamat ini penting juga teman-teman untuk alamat. Setelah itu di bagian bawah sini yaitu menunjukkan keterangan setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkannya surat keterangan ini, yang bersangkutan benar-benar keadaan sosial ekonominya tergolong tidak mampu. Setelah itu penguatan, demikian surat keterangan ini kami buat dan berikan kepada yang berkepentingan untuk selanjutnya supaya dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan beasiswa GIP kuliah. Setelah itu di bagian kanan sini dituliskan terkait dengan bulan dan tanggal. Ini tempat ya, sebenarnya typo ini tempat pembuatan, ini tanggal pembuatan, dan bawahnya cantumkan kepala desa, tanda tangan, lalu nama kepala desa, lalu stempel. Nah biasanya juga terkadang ada pihak desa yang meminta untuk distempel dari kecamatan juga. Jadi nanti ketika ada perintah seperti itu dari pihak desa, silahkan dilakukan saja, karena ketika kita sudah mendapatkan tanda tangan dan stempel desa, maka akan mudah saja untuk mendapatkan stempel